Gelombang kehebohan melanda dunia kecantikan setelah produk kosmetik Pink Flash resmi dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh BPOM. Berdasarkan hasil pengawasan periode Juli hingga September 2025, produk tersebut adalah Pink Flash Eyeshadow yang kini izin edarnya telah dicabut. Produk asal Tiongkok ini sebelumnya terdaftar di Indonesia melalui PT FCL Internasional Indonesia dan cukup populer karena harganya yang terjangkau di pasaran, yakni sekitar 30.000 hingga 50.000 per palet. Namun hasil uji BPOM menemukan bahwa produk tersebut mengandung pewarna K10 yang bersifat karsinogenik dan dapat memicu gangguan hati. Sementara produk lainnya mengandung bahan yang berpotensi menyebabkan iritasi pada mata. Menanggapi hasil temuan BPOM, pihak Pink Flash segera meminta maaf kepada seluruh konsumen, mitra, dan distributor atas ketidaknyamanan yang terjadi. Brand ini menyatakan telah menghentikan penjualan serta distribusi beberapa produk yang dinyatakan berbahaya, baik di toko online maupun offline, serta akan memusnahkan stok yang tersisa sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pink Flash juga berjanji memberikan ganti rugi kepada konsumen yang sudah terlanjur membeli produk tersebut berupa pengembalian dana 2 kali lipat dari harga pembelian, sesuai syarat dan ketentuan resmi yang telah diumumkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata Pink Flash itu ada masalah dengan BPOM. Padahal Pink Flash ini banyak yang pakai loh. Hampir aja menjadi salah satu brand terfavorit semua orang. Mana harganya worth it banget, terjangkau lagi. Tapi sekarang malah bermasalah dengan BPOM. Nah, korbannya itu juga nggak kaleng-kaleng. Matanya sampai sakit gara-gara pakai produk Pink Flash. Bener-bener parah banget yang menjadi korban Pink Flash. Kebetulan gue punya maskara dari Pink Flash, pantas aja bulu mata gue itu botak. Ternyata ini dia permasalahannya. Kayak ya Allah, gak nyangka banget bener-bener ya lo Pink Flash, padahal lo itu hampir lo dipercaya semua orang. Buat kalian, hati-hatilah memakai brand kosmetik. Lihatlah dia udah resmi apa belum, udah BPOM apa belum. Sekarang banyak abal-abalan. Yang menjadi korban Pink Flash semoga cepat sehat dan kembali normal. Dan untuk Pink Flash semoga kamu bisa menjadi lebih baik lagi, memperbaiki brandmu, tidak membohongi semua orang. Semoga dengan masalah ini kamu bisa belajar. BPOM baru aja narik Pink Flash yang ada eyeshadow 3 itu. Ternyata ditemukan bahan berbahaya. Rata-rata korbannya itu yang menggunakan eyeshadow Pink Flash atau eyelinernya, dia tuh mengalami awalnya tuh gatel, panas, perih, dan bengkak. Lama-lama dia akan menimbulkan seperti bintitan atau benjolan. Ternyata yang terdapat di dalam eyeshadow itu ada merkuri, asam retinoid, hidrokinon, pewarna merah K3, K10, dan pewarna acid orange yang 7. Sebenarnya aku sejauh ini tuh udah tahu sisi gelap kosmetik pabrik Cina tuh seperti apa. Mungkin ini bisa disimak buat kalian yang mau produksi di Cina. Orang sana itu biasanya untuk awal pertama kali sampel, dia bakal bikin yang excellent atau yang bagus. Setelah repeat order berkali-kali, dia tuh akan mengurangi atau mengepres budget lebih murah lagi sehingga menggunakan produk atau bahan aktif yang mungkin bisa dibilang berbahaya. Makanya kenapa kalau misalnya kamu mau import sesuatu dari misalnya eyeshadow, skincare, atau kosmetik ya, itu tolong ya ditekankan untuk pihak pabrik Cinanya agar tidak mengubah setiap komposisi. Pink Flash klarifikasi, aku kira ini bercanda, ternyata ini serius. Aku lihat di akun aslinya, di officialnya, ternyata memang si Pink Flash itu klarifikasi soal eyeshadownya itu. Dan aku
pakai. Aku langsung shock, kaget, masih lemes banget sih jujur. Tapi pas aku udah baca lagi ternyata itu kok nggak semua eyeshadow-nya ya. Jadi ada beberapa, dan yang aku pakai juga ini aku pakai yang BR03. Semoga semua produk-produk Pink Face itu yang berlevel cuma satu doang ya. Tapi doain aja. Tapi jujur karena ada isu ini aku agak sedikit takut untuk pakai produknya jujur. Cuman ya itu juga jadi alasan kenapa aku tuh suka pakai bodo mata satu kali langsung buang, terus kayak pakai spray satu kali langsung buang ya, karena emang setakut itu sih jujur ya, karena kan itu urusannya sama mata ya. Terus juga aku juga mau reminder buat kalian semua, kalau misalnya kalian emang sering banget make up, kalian jangan pernah lupa buat double cleansing, mau pakai cleansing balm, cleansing oil ya, pokoknya jangan pernah tidur dalam keadaan masih pakai make up kalau nggak mau punya kulit kayak gini atau misalnya mata yang bermasalah ya. Ini benar-benar pelajaran yang penting banget buat kita lebih aware buat pilih produk make up, pilih cara pakainya juga gitu. Cuman karena FOMO kamu ikut-ikutan beli tapi nggak tahu ternyata hasilnya gimana. Ini juga salah satu alasan kenapa aku jarang banget pakai make up. Jujur pakai produk Pink Face sekali lagi ini bagus, cuman kayaknya aku akan ganti ke produk yang lain dulu deh akhir-akhir ini gitu ya. Sekarang saya ini ada rekomendasi yang lain gak sih? Coba rekomendasiin dong. Nah akhirnya si Pink Flash ngeluarin statement juga tentang si eyeshadow-nya yang ini. Ada di sebelah ya, buat kalian yang pengen baca selengkapnya silahkan. Cuman aku pengen komentar sedikit aja sih ini Maya Pink Flash. Nah katanya kan penyebabnya tuh ini ya, di tanggal 31 Desember 2023 katanya. Diduga ada restrict pigment. Dia aja lagi nggak yakin gitu sama produknya. Masalahnya ini Maya Pink Flash ya, ini teh kalau misalnya Bepom nggak meriksain terus kamu juga nggak meriksa gitu, terus kalau nggak ketahuan ya udah gitu, biarin aja gitu mata orang kenapa-napa. Soalnya banyak juga loh yang nyerita katanya sampai ke rumah sakit, terus ada yang jadi bintitan, ada yang gatel, ada yang bahkan si kelopak matanya itu jadi tambah menggelap gitu semenjak pakai eyeshadow-nya si Pink Flash ini gitu kan. Apakah kalau Bepom nggak ngerilis ini, apakah kamu diem aja gitu? Ya masalahnya ini tuh udah keciduk yang kedua kali kan, ya bukan sekali ini doang. Nah di sini katanya dia bakalan ada pengujian lagi lah, apalah segala macam, mau ada pengawasan lagi lah. Masalahnya udah keciduk 2 kali, harus keciduk berapa kali lagi? Sok aku mau denger ya kalian komen-komen, apakah ada kalian yang beli Pink Flash yang batch terbarunya ya, yang berarti dari 2024 ke sana, apakah masih aman dipakai? Apakah ada gatel-gatel atau lain-lain? Sok komen ya, aku penasaran soalnya. Soalnya aku udah lama nggak beli brand si ini, udah nggak beli lagi semenjak keciduk yang pertama kali di Bepom. Banyak yang operasi mata gara-gara produk nggak Bepom. Nih Pink Flash nih parah nih. Kemarin tuh udah masalah lip matte, terus sekarang kok bisa lagi nih keulang nih yang masalah eyeshadow gitu. Terus pas gue lihat ternyata di kolom komennya itu banyak juga yang insisi ya kalau nggak salah namanya. Terus pada ada yang operasi sampai 2 kali. Ini bener-bener parah banget loh. Tuh gue kaget banget sampai ada yang insisi, terus abis itu ada yang 2 kali operasi. Ini bener-bener parah banget sih udah. Aduh. Terus abis itu ada dari gue nggak tahu ini cream flake lah, terus abis itu ada gue nggak tahu body lotion segala macem. Ini udah yang merek-merek nggak jelas gitu, maksud gue udah nggak Bepom, udah nggak jelas, dari packagingnya aja udah nggak meyakinkan, tau nggak lo? Kalau misalnya lo pada yang kayak nggak apa-apa gue pakai itu masih aman-aman aja, jangan lo ngerasa masih aman-aman aja pakai aja nggak apa-apa, jangan nunggu nggak aman di muka lo terus habis itu lo sayang-sayang lo buang, udah tahu nggak Bepom lo buang, jangan nggak apa-apa sayang pakai aja nunggu melepuh dulu bagaimana sampai muka gue merah nih, ngomel mulu gue kerjaannya. Sebenarnya mungkin banyak yang nggak sadar juga ya, kayak mikirnya kan sering make up mungkin ya perempuan tiap hari gitu segala macam gitu, kalau masalah eyeshadow gitu. Iya soalnya mungkin karena debu kali ya gitu, atau kayak mungkin karena gue bersihin makeupnya nggak bener gitu. Terus kalau misalnya nggak ada masalah penarikan dari Bepom atau klarifikasi INA itu dari si brandnya, mungkin lo nggak akan ngeh kalau itu gara-gara si produknya lo pakai, tau nggak lo? Kalau misalnya lo udah pakai satu produk terus habis lo ngerasa kayak aduh kok di gue perih ya gitu, berarti lo harus sadar gitu kayak berarti ini nggak cocok, ini nggak bagus, jangan perih
pakai aja deh, nggak apa-apa, sayang, bego namanya. Tuh kayak, tapi masih banyak, dibuang sayang. Nih, berarti kamu tolol, gitu aja deh. Pokoknya pinter-pinter cari produk ya, pinter-pinter lihat-lihat, pilih-pilih gitu. Jangan nggak apa-apa deh, aman, pakai aja. Kan gue sering banget ya edukasi masalah diplek-tiplek gue kayak produk yang asli mana, yang palsu mana, itu gue sering banget edukasi sebenarnya gitu. Apalagi ini sebenarnya produk asli tapi malah nggak BPOM gitu kan, lebih geblek lagi, lebih susah indikasinya, indikasi kan sih namanya. Ya pokoknya lebih aware lah, lebih hati-hati gitu. Maksud gue kayak gimana nih ngasih taunya ya, kalau pada bolot sih lu, pada susah dikasih tahu Pokoknya jangan pernah percaya yang kayak ini ngilangin flek dalam waktu 2 hari. Anjir, ngilangin flek dalam waktu 2 hari. Apaan sih? Nggak mungkin gitu maksud gue. Kalau misalnya ngilangin flek dalam waktu 2 hari, mungkin abis itu lanjutnya mens. Gimana tuh? Pokoknya sayangin muka mata, apa segala macam kan untuk penglihatan gitu. Maksud gue kayak pilih-pilih produk, dipilah-pilah, dilihat-lihat, hati-hati gitu maksud gue. Ya udah gitu aja, pokoknya sehat-sehat, otak lo sehat-sehat, jangan sayang-sayang duit. Gue sayang sama duit gitu, tapi kan pikirin juga gitu, jangan goblok-goblok jadi perempuan. Yang goblok cukup yang nggak jadi Pisus Maret laki yang lagi klarifikasi